اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Muhammad Rasulullah Allahumma rabbana laka Allah Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala subhanahu wa ta'ala wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup dan kelancaran rezeki, serta rahmat keselamatan dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Di Jumat pertama bulan Ramadan tahun ini, renungan kita adalah memahami ujung-ujung ayat puasa. Sungguh dahsyat firman Allah Subhanahu wa taala terkait puasa ini, memang ngumpul jadi satu ayatnya, ayat 183 sampai 187. Tetapi kita jika renungkan ujung-ujung ayatnya bersambung cantik sekali. Yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa. Untuk mencapai derajat takwa itu, salah satu cara yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan puasa, dengan saum Ramadan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan yang hanya 30 hari atau 29 hari bahkan. Ini untuk mengintensifkan amal ibadah kita dan menghapus dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummuhu." Hadis sahih riwayat Bukhari. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena dasar iman dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya, bersih, suci, tanpa dosa. Bahkan ada kesempatan besar untuk menumpuk pahala luar biasa. Kalau di luar Ramadan, amalan kita, kebaikan kita dilipatkan 10, kejelekan kita tidak dilipatkan. Di bulan Ramadan, kebaikan kita dilipatkan 70 sampai tak terhingga, sedangkan kejelekan kita tetap tidak dikalikan. Jadi mestinya kalau bertarung, berlomba, bertanding, menang kebaikan kita sejelek apapun kita ini, asal hati ini beriman tauhid. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ujung ayatnya in kuntum ta'lamun. Ini ayat tentang rukhsah. Dalam banyak hadis di kitab-kitab fikih kita temukan bahwa rukhsah, dispensasi, kemudian itu sebaiknya diambil. Kosong sholat atau jamak sholat, jangan kemerindi, saya masih sehat, masih kuat, enggak ngambil, enggak. Nabi dawuh, sedekahun tasaddaqallahu biha faqbalu sedekatahu. Itu sedekahnya Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah sedekahnya. Kalau bepergian, kalau sholat ya qashar, bahkan dalam mazhab Hanafi wajib qashar. Sholat zuhur 4 rakaat dalam perjalanan tidak sah versi mazhab Hanafi, tapi selain mazhab Hanafi tidak, qashar dan sunnah muakkadah. Jamak juga begitu. Artinya keringanan-keringanan agama sebaiknya diambil, kecuali rukhsah puasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa rukhsah dalam puasa ini. Tetapi kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi jika kalian puasa, sakit tetap bisa puasa, bepergian tetap kuat puasa, sebaiknya tetap puasa. Ini mengisyaratkan atau bahkan menunjukkan bahwa puasa memang benar-benar sakral. Memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-saumu li wa ana ajzi bih. Hanya puasa yang tidak bisa dipamerkan. Ibadah yang lain-lain bisa dipamerkan, bisa terganggu oleh riya, pamer, bisa terkurangi pahalanya. Tapi kalau puasa tidak, mau pamer apanya yang pamerkan? Tidak ada. Orang puasa dengan tidak puasa ya mirip-mirip aja. Mau pamer puasa, apanya? Tidak ada. Karena itu puasa ini pahalanya utuh. Sehingga iman kalau rukhsah diambil. Ya boleh memang, tetapi nanti kalau kodok nggak dapat barokahnya Ramadan lagi. Berbeda. Yang ketiga, wala'allakum tashkurun. Dahsyat luar biasa. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa hebatnya Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, kemudian bagi orang yang menemukan
syahrul Ramadan rasanya berpuasa. Tapi di ujung ayat ini adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hamba yang bertakwa, hamba yang sadar diri sebagai hamba Allah SWT, maka tidak akan putus bersyukur. Segala lapangan kehidupannya adalah nikmat Allah SWT. Tidak ada yang tidak bisa kita syukuri. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah memakruhkan sujud syukur. Mengapa? Karena dengan sujud syukur seolah-olah nikmat itu hanya waktu sujud disyukuri itu. Padahal semua nikmat kalau kita sujudi ya tidak akan sempat kita berkegiatan. Mata sehat, nikmat, telinga sehat, nikmat, lain-lain sehat, nikmat, belum lagi soal rezeki, belum lagi soal kehidupan yang lain. Maka tidak akan sempat tidak sujud syukur. Itu pendapat ijtihad. Kaum muslimin rahimakumullah, tetapi yang terpenting adalah bahwa syukur itu kebutuhan kita. Kita yang butuh syukur. Mengapa? Ya kita memang membutuhkan nikmat Allah SWT agar nikmat itu tetap terjaga bahkan ditambah. Janji Allah pasti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur maka akan ditambah, pasti ditambah. Janjinya Allah SWT kok tidak mungkin diingkari. Cuma penambahannya apakah kuantitatif atau kualitatif memang hak prerogatif Allah SWT. Tapi kalau tidak bersyukur, hukuman berat. Bukan hukuman neraka saja, hukuman dunia ini. Putusnya nikmat Allah, itu hukuman. Maka belum lama ini ada eksperimen. Para dokter ahli jantung di Amerika mengadakan eksperimen yang intinya ternyata orang-orang yang sakit jantung diobati dengan obat-obat medik, dengan orang sakit jantung dinasihati supaya bersyukur, yang sembuh total ada yang bersyukur. Jadi kalau orang sakit itu kalau nyambangi wong loro ojo dinasihati sabar ya. Gitu menurut penelitian ini. Sebab menyuruh sabar itu sama dengan mengingatkan sakit. Tapi kalau menyuruh syukur itu sama dengan melupakan sakit. Sehingga yang diobati medik ini dari 20 responden atau yang diuji coba, yang sembuh hanya 3/4. Sementara yang dinasihati supaya bersyukur total sembuh. Ini sekedar gambaran bahwa sebenarnya syukur itu yang butuh kita, yang untung kita, yang syukur kita, yang makmur kita. Terakhir sementara renungan kita ayat keempat, yaitu la'allahum yarshudun. Oke, kita gabung sekaligus dengan yang kelima, la'allahum yattaqun. La'allahum yarshudun itu bagaimana maknanya? Pemaknaannya itu setelah kita berpuasa, Allah SWT menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku tanya tentang aku, katakan saya dekat. Dengan siapa? Dengan mereka yang selesai puasa. Kemudian ditutup la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Orang yang berpuasa, tanda diterima puasa, bahkan tanda dapat Lailatul Qadar adalah orang yang ada perubahan setelah Ramadan. Satu, perubahan perilaku. Yang kedua, beri kata. Yang ketiga, beri harta. Orang yang selesai puasa kok pancet medit, diragukan puasanya. Harusnya makin lomo, makin dermawan. Orang setelah puasa kok terocoh, kok misuan, pancet ngamuan, diragukan diterima puasanya. Orang yang selesai puasa kok perilakunya ibadahnya malah males, tidak sergap seperti waktu bulan Ramadan, diragukan ibadahnya. Oleh karena itu mari kita koreksi dan kita kontrol diri kita masing-masing. Selama Ramadan ini latihan harus kita jalani secara baik, latihan sabar, latihan disiplin, latihan bersyukur dan sebagainya. Moga-moga kita semuanya keluar dari Ramadan juga keluar dari dosa-dosa kita dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang makin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad qala subhanahu wa ta'ala wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa Masjid Nurul Huda ini termasuk masjid yang bisa dicontoh. Khotib naik mimbar masjid sudah penuh itu jarang. Sampai saya jadikan bahan khutbah kedua, siapa yang Jumatan tidak menangi dua khutbah, oke, Jumatannya sah, oke, tidak berdosa, tapi tetap wajib sholat zuhur. Innal khutbataini yaqumani maqamar rak'ataini min adh-dhuhr. Demikian kata jumhur ulama. Hanya di kitab-kitab fikih, tapi memang kurang populer sih. Ini masih ada yang telat, tolong yang telat hari ini ingat bahwa kalian jika tidak menangi khutbah dalam Jumatan, faham atau tidak faham isi khutbah, yang penting waktu khotib berkhutbah sudah ada di lingkungan masjid, maka itulah yang berhak mendapatkan dispensasi tidak sholat zuhur. Kalau telat, jangan kepedean tidak sholat zuhur. Khawatir saya di padang masar berentong-berentong sholat zuhur, bolong-bolong. Ini menjadi perhatian. Walaupun di sini tidak ada memang yang telat, tapi tidak banyak. Ya, yang telat aja yang saya peringatkan. Yang tidak telat, alhamdulillah. Tapi ini patut saya sampaikan di banyak masjid bahwa ada masjid besar, tapi tidak ada yang telat atau yang telat sangat sedikit. Sebab makin besar masjid, makin banyak yang telat. Padahal Jumatan itu ya pasti hari Jumat kan. Jumatan itu ya tidak mungkin pagi atau sore kan, mesti siang, jamnya jelas, harinya jelas. Lalu jelas kerja setiap hari, masa masih telat? Dan kalau telat, langsung duduk dengarkan khutbah supaya nutut khutbah, tidak usah sholat sunat. Dengarkan khutbah itu hukumnya wajib, sedangkan sholat sunatnya hukumnya sunat. Maka jangan dilakukan, karena bagaimanapun dalam Islam khutbah Jumat adalah nasihat utama mingguan atau pekanan bagi umat Islam. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang lolos dan lulus ujian dunia ini dan lolos ujian akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wansur mujahidi Filastin ala aduwika wa aduwihim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wakhdhul man khadhala al Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'al muslimin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Allahumma afina wal muslimin wa sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.